Baiklah, waktu kita setidaknya ada sekitar 35 menit ke depan. Kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk bisa membahas materi lanjutan dari bahasan kita. Di pertemuan lalu, kita telah uraikan bahwa sholat ketika diperintahkan oleh Allah tidak sekedar berupa perintah yang secara fiqih diminta kepada kita mengerjakannya tanpa kita abaikan dan kita tinggalkan, namun juga menghadirkan manfaat-manfaat tidak hanya akhirat tapi juga 5 kemuliaan dunia. Telah kita bahas orang yang sholatnya benar pasti pribadinya baik, sifat dan sikapnya mulia. Orang yang sholatnya benar cenderung tenang dalam kepribadiannya. Orang yang sholatnya benar cenderung mudah mengatasi persoalan, bahkan rezekinya mengalir cukup mudah dalam kehidupannya. Orang yang sholatnya benar, keempat, akan dipermudah oleh Allah menjawab doa-doa yang dipanjatkan khususnya dalam sholatnya. Dan yang kelima, orang yang sholatnya benar sesuai ketentuan Al-Quran dan panduan Rasulullah akan dijamin oleh Allah mengalami kesuksesan dan kebahagiaan dalam setiap titian hidup yang ia jalani. Baik jika seorang tidak mendapati satu di antara 5 ini saat ia menunaikan sholat, keseharian dia tunaikan dengan sempurna bahkan jumlah bilangannya, tapi tidak mendapati satu di antara 5 ini, maka kemungkinan terbesarnya ada satu di antara 3 hal terjadi pada dirinya. Satu, sholat yang ia tunaikan terkesan kata Al-Quran tidak khusyuk dikerjakan. Yang kedua, sholat yang ditunaikan tidak dipahami apa yang dibaca dan dikerjakannya itu. Dan yang ketiga, sholat yang ditunaikan cenderung memberikan celah kepada setan untuk menggoda dia dalam sholat. Bahkan nanti kita turunkan riwayatnya, ada orang yang kata Nabi sampai lupa berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Karena itulah kemudian 3 hal ini kita coba akan hadirkan solusi dalam bahasan di kesempatan ini. Dan saya duga ini menjadi bahasan yang sangat penting karena sebagian besar dari masalah kita mungkin bisa tertuntaskan dengan menyelesaikan 3 hal ini. Baik, mari kita percepat bahasan kita karena setidaknya ada waktu yang sangat terbatas untuk pertemuan di malam ini. Yang pertama, tentang persoalan sulit khusyuk dalam sholat atau bahkan tidak khusyuk dalam sholat. Kita turunkan dulu, ini menarik sekali di Quran itu. Saya sampaikan dalam tabligh akbar kemarin, setiap Al-Quran menghadirkan persoalan, itu selalu menyandingkan solusi. Jadi nggak pernah mendiamkan masalah gitu. Ini manhaj dalam kehidupan. Jadi kalau kita mendapati persoalan apapun, itu persoalan tidak pernah ada kecuali bersanding dengan solusi. Bisa sulit apapun Anda mengalami masalah, pasti ada solusinya. Inna ma'al usri yusran. Setiap ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Nah, manhaj kita pun seperti itu. Kalau Anda mau hidup dalam kebaikan, jangan pernah menampilkan masalah tapi Anda nggak ngasih solusi. Pak, ini suaranya nggak bagus nih, soundnya nggak bagus. Itu solusinya apa? Apa Anda cuma sampaikan sampai di situ aja, kemudian tidak ada obatnya? Nah, manhaj Quran mengajarkan setiap kita membahas sesuatu, selesaikan, tuntaskan. Apa masalahnya, faktanya apa, perlunya apa, solusinya bagaimana. Ini ada masalah, orang tidak khusyuk dalam sholat. Tidak khusyuk. Indikasinya ketika seseorang tidak khusyuk dalam sholat, maka dampaknya berat dalam menunaikan sholatnya. Berat bangunnya, berat menjalaninya, dan seterusnya. Ini ditemukan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 45. Mari kita lihat uraiannya, posisi paling kanan di pertengahan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan jika Anda punya persoalan dalam kehidupan, terima dengan sabar, jangan mengeluh. Ini rumus pertama di Quran. Kalau kita sedang punya masalah, jangan mengeluh, karena mengeluh tidak menyelesaikan persoalan. Ini cuma ada di Quran ini. Terima dulu. Ya, nanti besok yang di kedutaan teman-teman saya uraikan lebih jauh. Ya, kita turunkan ayat-ayat Quran saat para nabi mengalami masalah bagaimana menyelesaikannya. Tapi yang paling menarik, manhaj pertama terima dulu dengan sabar. Jangan ada keluhan. Nanti wassalah, dalam sholat mintakan solusinya. Tapi sholat ini tidak mudah dikerjakan. Wa innaha lakabiratun. Perhatikan bagaimana Allah mengkomparasikan antara sabar dengan sholat. Lihat, satu sabar, kedua sholat. Saya ingin ajukan satu pertanyaan. Kalau sabar sulit tidak? Tidak mudah. Ya, sabar itu tidak mudah. Tapi ketika Quran menyandingkan dengan sholat, sabar dan sholat, itu ternyata kemudian sabarnya oleh Quran, perhatikan, ditutup, kemudian dinaikkan sholatnya, disebut lebih berat dibandingkan sabar.
Lihat, pertama sabar disebutkan, salat disebutkan. Setelah itu wa innaha lakabiratun, dan salat itu lebih berat dibandingkan dengan sabar. Ha itu kata gantinya kembali ke salat. Muannats sifatnya. Kalimatnya ada ta'nya, di sini ada ta', di sini ada ta'. Setiap ada ta' disebut dengan muannats. Wa innaha, dan salat itu sungguh sangat berat, bahkan lebih berat dibandingkan dengan sabar. Ya, lakabiratun illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang khusyuk. Pengertian terbaliknya artinya, orang yang khusyuk pasti akan ringan salatnya. Saat tidak khusyuk akan berat salatnya. Sekarang pertanyaannya, ya Allah, bagaimana supaya kami bisa khusyuk dalam salat sehingga ringan salat kami tunaikan dan mudah kemudian dibawa dalam kehidupan. Nah, ini yang coba kita selesaikan dalam pertemuan di malam ini. Baik, kita cepat turunkan solusinya ayat ke-46-nya. Teruskan ayatnya. Baik, kita turunkan. Nanti untuk khusyuk itu Anda nggak perlu pelatihan sebetulnya. Saya perhatikan sekarang banyak pelatihan salat khusyuk gitu kan. Itu tidak salah, boleh-boleh saja. Tapi kalau Anda baca Qurannya dengan baik, sebetulnya nggak butuh pelatihan. Tinggal kita lihat cara salatnya Nabi, praktekkan teorinya, mudah kita dapatkan insya Allah. Teruskan, satu, syaratnya. Orang khusyuk itu, kata Al-Quran, satu, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Perhatikan, Quran tidak memberikan definisi, tapi menuangkan sifat, cara. Ya. Satu, yaitu orang yang saat akan sholat. Teman-teman fokus di sini, khusyuk ternyata kata Quran dimulai saat akan sholat. Di tahap pertama, stepnya adalah saat akan sholat. Fokus. Jadi bukan dimulai saat sedang sholatnya, tapi justru dipersiapkan saat akan sholatnya. Yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dia betul-betul menyiapkan, saya ulang, dia betul-betul menyiapkan dirinya untuk berjumpa dengan Rabbnya. Khusyuk dimulai saat akan sholat. Persiapannya, dia menyiapkan diri untuk berjumpa dengan Rabbnya, menghadap kepada Allah. Lebih tepat, menghadap kepada Allah. Dia yakin, dhanna di sini berarti yakin. Yakin betul sekarang saya akan menghadap pada Allah. Baik, sekarang perhatikan ya, ini sindiran tajam dalam Al-Quran. Terlihat seperti biasa mengalir, tapi maknanya tajam sekali, dalam sekali. Baik, kita bandingkan di sini orang yang siap untuk bertemu atau menghadap kepada Allah dengan orang yang belum punya persiapan menghadap kepada Allah. Turunkan Quran surah ketiga, surah ke-7 dulu, surah ke-7 ayat 31. Selanjutnya kita turunkan 2 dulu, Quran surah ke-5 ayat yang ke-6. Posisi paling kiri sebelah atas. Baik, Anda besok akan menghadap pada pimpinan. Anda yakin pertemuannya berlangsung besok insya Allah. Saya mau tanya, kalau kita mau menghadap pimpinan kita besok, sekiranya betul jadwalnya kemudian tepat, sudah direncanakan, kira-kira persiapan kita, penampilan kita akan diperbaiki tidak? Penampilan terbaik ya? Oke, penampilan terbaik, pakaian yang paling bagus, kemudian sempurna sehingga terlihat nampak menyenangkan dipandang. Sekarang perhatikan sindiran halus dalam Quran, kalimatnya tapi tajam maknanya. Lihat kalimatnya. Ya bani Adam, Quran surah 7 ayat 31. Ya bani Adam, hei anak cucu Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Setiap ada panggilan dari masjid, panggilan dari masjid. Panggilan dari masjid apa? Adzan. Kalau adzan panggilan apa? Salat. Ketika disebutkan panggilan dari masjid, enggak ada mana yang lain. Sahur, sahur, sahur. Enggak, itu cuma Ramadan. Baik ya. Yang paling penting ketika ada panggilan dari masjid secara fikih pasti salat, panggilan salat. Setiap ada panggilan dari masjid, khudhu zinatakum. Kalimatnya menggunakan zina bahkan. Bukan zina tapi zina. Zina itu segala yang indah. Kenakan penampilan terbaikmu. Pakaian yang indah. Terbaik. Masya Allah, ini tajam sekali loh. Anda ini bertemu manusia, penampilannya bagus banget gitu. Ya, yang Anda mungkin punya harapan, belum tentu dikabulkan. Proyek Anda belum tentu dikasih gitu kan. Anda menghadap, kemudian Anda mengharapkan sesuatu, belum tentu dikabulkan penampilan Anda begitu bagus. Sekarang kata Allah, Anda menghadap saya, yang tiap hari saya berikan kebutuhan, saya maafkan kalau salah, saya ampuni kalau dosa, punya segalanya saya cukupkan, sakit saya sembuhkan. Kenapa penampilan Anda begitu-gitu saja? Kenakan penampilan terbaik. Ini poin pertama gitu kan.
Jadi ini sangat menarik dari Al-Quran. Ini bagian yang pertama. Ya, Anda dapat undangan dari manusia, penampilan luar biasa. Kenapa undangan saya, kata Allah, kemudian tidak direspon dengan hal yang terbaik? Dan tidak ada yang mengundang lebih hebat dibandingkan Allah. Ada nggak yang bikin undangan 5 kali dalam sehari? Silahkan cek. Satu orang ngundang antum 5 kali dalam sehari itu, ada nggak? Nggak ada. Allah ngundang kita 5 kali dalam sehari. Itu luar biasa gitu kan? Dan tempatnya spesial, tempat menghadirkan ketenangan, nyaman, enak. Jadi ini poin pertamanya. Jadi barangkali sholat kita sulit mendapatkan kekhusyuan sehingga tidak terlalu nikmat menjalaninya karena persiapan kita kurang maksimal. Silahkan cek. Kalau nggak percaya silahkan ya. Antum kenakan pakaian terbaik ketika akan sholat. Laki-laki pakaikan wangian yang layak, kan? Pakai yang paling bagusnya. Masya Allah, demi Allah saya katakan akan ada perbedaan dalam suasana sholat kita. Saya suka malu ya. Kalau di Indonesia misalnya suka ngisi taklim di setelah hari Jumat tuh hari apa? Sabtu, kemudian hari Ahad ya. Hari Ahad itu Masya Allah. Ini mohon maaf ya, ini kan keyakinan kita dalam Islam ya. Orang salah ibadah saja, orang mau musyrik aja, pakaiannya bagus-bagus. Hanum cek, orang mau musyrik, pakaiannya bagus-bagus. Ada yang pakai jas, pakai dasi, pakai batik gitu kan. Ya perempuannya pakai kebaya, anaknya diajak kayak pangdua, bawa mainan, bawa makanan dan sebagainya. Ya mau musyrik aja bahagia gitu kan. Kenapa kita yang sudah punya iman, kita akan kemudian menyembah kepada Allah, diberikan kenikmatan Islam, kenapa kita nggak bangga dengan keislaman kita? Ini poinnya. Ini bagian pertama. Jadi kalau kita bisa ya coba, ya besok misalnya perbaiki, kita subuh, nggak harus mewah. Nggak harus mewah, yang terbaik yang kita punya, siapkan, itu akan ada dampak pada jiwa kita. Oke, ini satu. Yang kedua, satu ini. Kemudian Quran surah 5 ayat ke-6. Ya, seperti biasa, kita ada undangan dari manusia. Kemudian, alhamdulillah diundang kawan, ada pesta dan sebagainya, atau undangan yang sangat penting. Mandi dulu nggak? Mandi? Masa Pak Aher mau datang undangan nggak pernah mandi, cuci muka juga nggak gitu kan? Ya belum tentu diterima, jangankan pimpinannya, muridnya aja nggak mau belajar. Baik, apa yang dilakukan? Maka yang terbaik dilakukan adalah Anda persiapan, cuci muka, Masya Allah, mandi dan sebagainya. Kalau menghadap manusia saja, persiapan kita luar biasa. Maka bagaimana dengan menghadap Allah? Maka Allah berikan kemudian tuntunan, setidaknya menghadap saya ketika akan sholat, sempurnakan dulu persiapan yang lainnya. Yang ini secara fisikal penampilan, yang ini bersih dari badan, plus ada dampak kepada ketenangan jiwa. Dan ini nanti yang sangat menentukan pada kualitas kekhusyuan sholat kita. Levelnya lebih meningkat lagi. Quran surah ke-5 ayat ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah. Idza qumtum ilas shalah, kalau Anda ingin menunaikan salat dengan sempurna. Anda tolong perhatikan ya, setiap ada kalimat salat di Quran yang bermakna ibadah, itu selalu diawali dengan derivasi kata aqama yuqimu. Aqama yuqimu, yuqimuna, yuqim, aqim, aqimu. Cek. Quran surah kedua ayat ketiga, kalimat salat pertama. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. 43 wa aqimus shalah. 45-nya dihilangkan aqim karena ngikut kepada 43-nya. Makanya dimulai dengan wawunya ataf, ikut hukum sebelumnya. Wasta'inu bis sabri was shalah, ikut hukum sebelumnya. Ada aqim. Quran surah 17 ayat 78. Aqimis salata liduluqis syamsi. Quran surah 29 ayat ke-45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Aqim, qamah, iqamat itu menunjukkan sesuatu yang sempurna. Sempurna. Kalau Anda ingin sempurnakan sholat, jadi sempurna sholatnya, maka kata Quran ini mulai dengan wudhu terlebih dahulu. Faghsilu wujuhakum. Saya agak rincikan yang ini teman-teman sekalian supaya kita bisa langsung belajar pada praktikalnya karena waktu kita terbatas. Lihat, ingin sholat, berjumpa dengan manusia, penampilan terbaik. Berjumpa dengan Allah harus lebih baik. Berjumpa dengan manusia, kita bahkan mandi dulu. Ingin menghadap kepada Allah, namanya disebut dengan wudhu. Alhamdulillah. Perhatikan sini. Saya simpan mic yang ini. Saya coba berikan gambaran untuk mempraktekkan secara cepat. Kemudian mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik. Mulai kata Allah dengan cara membersihkan diri dulu. Ya, disebut dengan wudhu. Secara bahasa, kalau kita ambil bahasa tekstual, wudhu itu punya arti dari kata widha'ah, yang berarti nadhafah wal husnu, sesuatu yang bersih, wal husnu dan baik.
Husnu itu dari kata hasan. Ya, hasan itu bukan cuman baik wudunya, tapi ada dampak kebaikan. Jadi pengaruh wudu itu ada dampak kebaikan dalam sifat dan sikap. Jelas ya? Baik, mari kita lihat pelan-pelan. 1, faghsilu wujuhakum. 2, wa aydiyakum ilal marafiq. 3, wamsahu bi ru'usikum. Yang keempat, wa arjulakum ilal ka'bain. Fokus, secara fikih kata Quran, dianggap sah wudu itu jika menyempurnakan 4 basuhan utama dulu. Ya, apa 4 yang dibasuh ini? Jadi teman-teman dipandang sah wudunya jika 4 ini dibasuh. Jadi kalaupun airnya terbatas sampai ukuran aqua, Anda bisa prioritaskan yang 4 ini dulu. Jangan dulu tayamum. Selebihnya disebut dengan sunnahnya. 1, wajah. 2, tangan sampai siku. Ingat redaksinya saya tajamkan tangan sampai siku. 3, saya berikan garis di 3 begini. Mengusap kepala, usap kepala. Yang keempat, saya kasih garis lagi. Basuh, kembali membasuh kaki sampai 2 mata kaki. Oke, saya mulai dari yang pertama. Redaksinya faghsilu. Faghsilu itu dari kata ghassala. Ghassala itu membasuh. Membasuh dalam bahasa Arab dengan menggunakan ghassala, itu artinya ambil airnya, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Jadi begitu air diambil dan tidak berlebihan dalam mengambilnya, kemudian Anda basuhkan langsung di wajah. Ukuran wajah dari sini sampai ke sini. Dagu yang punya jenggot pun nanti dibelai jenggotnya. Ini jenggot masuk dalam kategori yang kemudian dibasuh. Bagi yang punya jenggot, dan sunnah hadis dalam jenggot adalah merawat bagi yang punya jenggot. Yang tidak punya jenggot tidak usah memaksakan diri untuk menumbuhkan jenggot. Paham ya? Ya, Anda tidak perlu beli obat, beli timun, arang Anda gosok-gosok, nggak usah. Nanti saya bahas lain waktu lah tentang ini. Di sunnahnya yang punya rawat supaya tampil rapi. Jangan juga dibiarkan tidak teratur, tidak disukai. Ibnu Umar pernah memotong jenggotnya untuk merapikannya. Rapi itu yang diinginkan, bukan panjang tidak teratur juga, dibiarkan. Atau Anda nggak ada jenggot, ingin maksa numbuh-numbuhkan, tidak tepat juga. Jelas ya? Tapi kalau punya, kemudian dirawat, salah satunya lewat wudu. Perhatikan, wajah, batasan dari sini ke bawah sini, mata. Saya belum praktekkan wudunya, cuman baru tunjukkan. Kemudian di belakang telinga yang ini, ya, sampai ke dagu di sini. Nah, ambil airnya, tumpahkan di wajah begini, kemudian kita saput. Perhatikan 2 jemari, 1 telunjuk, yang kedua jempol. Yang telunjuk usahakan bisa membersihkan ini sela-sela ujung mata yang ini ataupun yang belakang. Di begitu Anda tumpahkan, boleh Anda terbuka baik ataupun tertutup, di sini tidak disebutkan. Yang penting Anda basuhkan, kemudian Anda bersihkan ini, dan otomatis yang jempolnya ini ke belakang seperti ini. Ya, paham sampai sini? Baik, kemudian mulai Anda selai misalnya bagian yang punya janggut dan seterusnya. Ini yang disebut ghussalah. Di poinnya, ambil airnya, kemudian tumpahkan. Basuh, ini ghussalah. 2, teruskan dulu. Tangan sampai siku. Wa aydiyakum ilal marafiq. Penting diketahui, ketika Al-Quran dan hadis menyebut tangan, dalam konteks fikih itu selalu memberikan batas. Kalau disebut tangan, ini dari jari sampai ke sini. Sendi dekat bahu, ini tangan, namanya yadun. Kalau cuma sampai sini, namanya ruslun. Kalau sampai sini, namanya mirfaq, jamannya marafiq. Perhatikan dalamnya bahasa Al-Quran dan hadis. Ketika wudu disebutkan tangan sampai siku. Ingat bahasanya ilal marafiq, sampai ke siku, bukan siku ke tangan. Jelas ya? Bukan siku ke sini, tapi tangan dari jari sampai ke siku. Jadi kalau Anda kemudian ingin berwudu, basuh, artinya ambil airnya, tumpahkan basuh sampai dengan ke siku. Balikan lagi. Ingat, bukan kerannya dibuka, sikunya dibeginikan. Nah, ini termasuk yang kurang tepat kalau dalam tinjauan ayat. Karena ilahnya halful ghayah, huruf yang menunjuk pada tujuan. Jadi bukan dari sini ke bawah, tapi yang di sini ke sini. Nanti di hikmahnya di akhir, kalau masih ada waktu, saya terangkan. Ada kaitan antara wudu dengan bau, dengan cahaya. Ya, jadi orang yang benar wudunya, ada cahaya kebaikan tampil dalam dirinya, termasuk di hadis disebutkan, dia akan punya cahaya saat di akhirat nanti. Nanti saya turunkan dalil-dalilnya. Baik, teruskan ya, pelan-pelan. Lihat, nanti saya sampai ke titik paling hikmah, yang paling dalam. Nanti ilmunya juga saya turunkan dari si bahasanya.
Ya ini pernah disoal beberapa waktu yang lalu gitu kan, tapi tidak tuntas dalam menyoalnya karena melakukan pendekatan dari pendekatan yang berbeda. Nanti kita selesaikan. Paham sampai sini? Tayyib. Pindah yang ketiga. Ketika pindah kepada yang ketiga, satu wamsahu. Redaksinya berubah dari ghasala jadi masaha. Masaha itu mengusap. Mengusap yang dimaksud di sini, ambil airnya, buang begini. Baru diusapkan. Jelas ya? Jadi kalau yang tadi tumpahkan langsung di tempat yang akan dibasuh, kalau ini cukup sedikit kemudian usapkan. Baik, selanjutnya apa yang diusap? Kalimat Qur'annya wamsahu biru'usikum. Pertama ru'us. Ru'us itu jamak dari ra'sun. Ra'sun itu kepala. Jadi yang diusap bukan rambutnya tapi kepalanya. Di sini keadilan Allah berlaku. Bayangkan kalau yang diusap itu rambutnya, bagaimana dengan yang tidak punya rambut? Ini persoalan. Ini yang diusap kepalanya. Jelas ya? Ini pun sekaligus memberikan kesan bahwa orang yang wudunya cuma mengusap rambutnya, ini menunjukkan wudunya tidak sah. Hati-hati ya, mahasiswa, teman-teman, Kensuse dan yang lainnya, terasa rambutnya sudah bagus, rapi, ya kan? Bahkan takut kemudian acak-acakan lagi, cuman ambil air sedikit, takut rambutnya, kemudian merasa sah, ya kan? Nah ini tidak sah, ingat, tidak sah wudunya, mesti diulang. Nah kemudian ini yang paling indah. Kalimat mengusap ini itu menggunakan huruf ba, yang lainnya nggak pakai ba. Faghsilu wujuhakum aydiyakum ilal marafiq. Begitu wamsahu pakai ba, bi ru'usikum. Huruf ba dalam gramatikal bahasa Arab itu punya 14 makna. 14 arti. Anda punya buku namanya karangan Ibnu Hisham Al-Ansari, Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Itu disebutkan 14 makna. Dari al-ilsaq, al-musahabah, al-istighraq, al-ba'du dan sebagainya. 14 ini, dalam ayat ini diterapkan 3 fungsi. Di 3 dari 14 makna huruf ba berlaku di ayat ini. Fungsi pertama disebut dengan al-istighraq namanya. Istighraq. Istighraq itu huruf yang menunjuk kepada fungsi yang menyeluruh, komprehensif. Jadi ketika ada huruf ba-nya, bi ru'usikum, makna pertama, basuhlah, usap. Maksudnya, usaplah kepala itu secara menyeluruh, dari depan ke belakang begini. Ambil air, tumpahkan, usap depan ke belakang begini. Paham? Ini bagian pertama. Ini yang disebut dengan istighraq. Ba yang kedua disebut dengan at-tahdid. At-tab'id ma'at tahdid. At-tab'id menunjuk pada sebagian, ma'at tahdid tapi ada batasnya. Maka secara singkat bisa Anda usap bagian kepala, batasnya ubun-ubun. Ya, ini saya sampaikan yang singkat-singkat saja di sini sampai ubun-ubun. Jadi sepanjang Anda usap sampai ke ubun-ubun sini, bernama dia kepala, sah hukumnya. Paham? Yang ketiga, at-tab'id min duni tahdid. Sebagian tapi nggak ada batasnya, termasuk yang disebut kepala saja. Asal dia bermakna kepala, bagian dari kepala, maka boleh diusap dan sah wudunya. Jadi kalau Anda ke sini mengusap, sah. Sini mengusap, sah. Sini mengusap, sah. Kapan 3 ini dipraktekkan? Kalau Anda tidak punya masalah, maka yang sempurna diusap dari depan ke belakang. Anda punya persoalan, kepala sakit satu misalnya kan, kena luka, ditutup, bukan berarti nggak bisa wudu, Anda bisa usap yang lainnya. Paham ya? Lebih jauh lagi adalah akhwat yang perempuan. Tidak semua tempat dia bisa buka hijabnya. Maka sampaikan kepadanya, cukup diambil air, usapkan ke bagiannya, bagian tertentu di kepala, sah wudunya. Ya, tapi ayah nggak enak, bukan masalah enak nggak enak. Ya, ibadah itu bukan pakai perasaan, tapi pakai dalil. Karena kadang-kadang sesuatu yang dibiasakan salah ketika akan benar tidak terbiasa. Nggak ada masalah, usapkan dan sah hukumnya. Jelas sampai sini? Saya suka ada temukan pengaduan karena takut dia belum tahu hukum, akhirnya ambil air, utak-utak ke kerudungnya begini. Nah, itu salah, tidak tepat ya. Jadi cukup ambil, usap kemudian ke bagian kepalanya. Mengerti sampai sini? Ya. Itu Masya Allah, huruf ba. Bahasa Arab itu tajam sekali. Satu huruf, pernah ada orang Indonesia sekolah di Al-Azhar, ngambil S3, membahas tentang huruf ba ini aja. Ba, dapat doktor Pak, S3. Ya Allah, saya katakan, masih banyak peluangnya. Ada huruf ta, huruf fa, sampai ya. Luar biasa. Sok silakan dokter plus berapa terserah ya. Ambillah, itu baru S3, S4 kerupuk 3 masih banyak. Teruskan. Fokus teman-teman. Lihat sini. Udah diusap, kemudian kembali ke kaki. Ketika ke kaki, baknya dibuang, kembali ke hukum asal.
wa arjulakum ilal ka'bain. Kaki sampai kedua mata kaki. Fokusnya mata kaki di sini saya buka. Bismillah. Perhatikan, ini seringkali banyak keliru di sini. Bahkan ada hadis yang spesifik meminta seorang mengulang sholatnya. Sebentar, saya bacakan hadisnya supaya tidak salah paham. Seorang sholat, sampingnya ada Nabi, kata Nabi, innallaha la yaqbalu sholata musbilin. Allah nggak akan terima sholat seseorang yang celananya kepanjangan. Jubahnya, isbal, melebihi batas mata kakinya, turun. Lalu, lihat kalimatnya, falyatawaddah, ayo wudu lagi. Dia kemudian mengulang wudunya. Selanjutnya dia sholat lagi, kata Nabi, la yaqbalullahu sholata musbilin. Allah nggak terima orang yang sholatnya isbal. Falyatawaddah, ayo wudu lagi. Sampai yang ketiga kali, baru dia sholat, tidak ditegur lagi oleh Nabi SAW. Kemudian dia teruskan sholatnya. Jangan salah dalam membaca hadis. Ya, awas hati-hati, harus ditelusuri ini tentang asbabul wurudnya hadis. Ya, perhatikan, ada sebagian orang menduga bahwa ini hadis menunjukkan bahwa hukum berpakaian itu harus di atas mata kaki. Orang yang di bawah mata kaki pakaiannya tidak akan diterima sholatnya. Awas, ini baru kelihatan luarnya saja. Telusuri lebih dalam. Telusuri, apakah penyebabnya karena pakaian yang isbal atau ada kesalahan dalam sesuatu wudunya. Baik. Kita ambil analisis sementara dengan logika dulu, baru kita pahami lewat hadisnya. Orang ini, kata Nabi, tidak akan diterima salatnya oleh Allah dengan pakaian yang terlampau melewati batas mata kakinya, luber ke bawah. Kalau yang salah pakaiannya, kenapa orang ini tidak diminta oleh Nabi ganti pakaian, tapi disuruh wudu? Kata Nabi wudu. Dia yang kedua, begitu yang ketiga ternyata dia salat dengan pakaian yang sama, Nabi nggak tegur lagi, dan selesai salatnya. Kalau yang salah tetap pakaiannya, harusnya konsisten, ditegur. Kamu salah nih, ganti pakaian sholat. Ternyata ketika ditelusuri, pada yang ketiga ini, dia baru sadar. Nabi begitu tajam merasakan tentang benar tidak ibadahnya. Ketika dia wudhu, karena terlampau lebar pakaiannya menutup sebagian kakinya. Ini tidak terbasuh dalam wudhunya. Maka dia menduga ini mungkin yang dimaksud oleh Nabi. Dia singkapkan ini, kemudian basuh seperti ini. Setelah sempurna, Nabi tidak tegur lagi. Jelas ya? Jadi nanti hadis tentang pakaian isbal itu banyak sekali hadisnya. Ada yang menunjukkan ketawaduan, ada yang menunjukkan kesesuaian dalam berpakaian, ada yang menunjukkan kehati-hatian dalam ibadah. Kita harus seimbang di sini ya. Antum nggak ada masalah kalau pengen misalnya celana di atas mata kaki, nggak ada masalah, silahkan. Ya sesuaikan, nggak ada persoalan. Disebut tidak isbal, tapi juga jangan kemudian, maaf, celananya tidak isbal, tapi mulutnya pada isbal. Ya celah ini, celah itu dan sebagainya. Ya itu tidak tepat dalam konteks ini. Ya kita harus nanti gali lagi lebih dalam. Cara membasuhnya bagaimana? 3 basuhan. 3 basuhan itu bukan harus 3. 3 itu batas maksimal untuk menyempurnakan. Kalau 1 sudah baik cukup. Nah, bagian kaki bagi 3. 1, Anda sela-sela dulu ini. Ini ya. Fokus. Pakai jari kelingking ya. Sunahnya pakai jari kelingking. Ustadz kenapa nggak pakai jempol? Kegedean. Udah, gampang lah. Biar nggak banyak diskusi ya. Jadi ini sudah. Kemudian ambil bagian kedua, sapu bagian belakang, baru yang ketiga meratakan keseluruhannya. Hati-hati kotoran di dekat jempol ini. Ya, paham sampai sini? Saya turunkan ya, jelas ya? Baik. Kalau dianggap cukup, kemudian sempurnakan kanan kiri sampai selesai. Ini yang wajib. Jadi ingat, selebihnya sunnah. Kumur-kumur itu sunnah. Ada pahalanya. Istinsyak, menghisap air ke hidung, menghirup, dan dikeluarkan lagi, itu sunnah. Telinga itu sunnah. Jadi kalau air Anda misal yang Anda miliki cukup dengan 4 ini, jangan dulu tayamum. Anda maksimalkan yang 4 ini. Anda boleh bisa saja tertinggal dengan misal membasuh telinga, tapi Anda nggak boleh tertinggal dengan yang 4 ini. Anda nggak basuh telinga saat wudu, wudunya sah. Tapi Anda kehilangan 1 di antara 4 ini, maka itu yang jadi persoalan. Jelas di sini? Baik, wajah, tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala, kemudian yang terakhir membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Disebut apa ibadahnya? Wudu. Baik, selesai Anda berwudu, kemudian kita berdoa. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian setelah itu, Allahumma ij'alni minat waj'alni minal. Baik, pertanyaan saya, paham nggak yang dibaca oleh kita? Paham nggak? Baik, nggak ada wallahu alam di sini ya. Ini masalah paham atau enggak? Pilihannya gampang kok, pilihannya gampang.
Kalau paham ya, kalau tidak tidak. Wallahu a'lam, itu nggak ada hubungan dengan itu. Baik. Fokus. Ya, Mas. Oh, baik, kita mau diteruskan. Baik, lanjutkan dulu sebentar. Perhatikan. Saya bacakan hadisnya ya. Kemudian kita terjemahkan. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, mohon jadikan aku termasuk orang tobat. Pertanyaan saya, kita kan baru wudu. Kenapa doanya doa tobat? Kan baru selesai wudu. Kok doanya doa tobat? Harusnya kita katakan, ya Allah jadikan saya termasuk orang yang wudunya benar. Tapi kenapa bimbingan hadis yang mengatakan saya baru tobat ya Allah? Apa artinya tobat? Tobat itu setidaknya mengakui kesalahan yang pernah dikerjakan, menyesali itu semua, dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Artinya, kalau orang tobat, yang jeleknya hilang, yang baiknya muncul. Baik, saya mau tanya, izin, dari yang kita basuh saat wudhu dan kita usap, bukankah itu anggota tubuh yang sering kita gunakan interaksi dalam keseharian? Bukankah itu semua? Mulut untuk bicara, wajah menatap orang, kadang-kadang tidak menyenangkan, tangan untuk digunakan bergerak, kaki untuk melangkah. Perhatikan, telinga untuk mendengar. Kita sering lupa bahwa semua organ itu sering kita gunakan tidak pada tempatnya. Telinga mendengar yang salah, mata melihat yang keliru, lisan bicara pada yang tidak tepat, kaki melangkah pada yang tidak benar. Maka disitulah saat wudhu kita bertobat. Itu maksudnya. Di ulama dulu benar bagus wudhunya. Jadi begitu dia wudhu, dia kemudian berkumur-kumur, itu bukan kotoran fisik aja yang keluar. Kata Nabi kalau wudhunya benar di hadis Muslim, bersamaan dengan jatuh tetesan air wudhunya, itu kotoran-kotoran di lisannya itu ikut keluar. Jadi yang, mohon maaf ya, yang mencela, yang berdusta, yang gibah, itu hilang gitu. Seketika karena dikeluarkan. Dosanya ikut keluar kata Nabi, sampai ke ujung kaki. Jadi kalau yang jelek-jeleknya sudah hilang, maka yang baiknya muncul. Yang baik itu yang disebut dengan husnu. Jadi ini yang dibasuh disebut dengan nadhafah, bersih, dampaknya ke hati jadi baik, husnun. Maka muncullah kemudian cahaya-cahaya kebaikan dalam dirinya. Ada aura baik. Jadi orang wudu itu mustahil lisannya kotor. Orang wudu mustahil wajahnya tidak menyenangkan. Orang wudu mustahil kakinya melangkah pada yang buruk. Mustahil. Makanya kalau orang benar wudunya, sholatnya pun akan benar. Ini poin pertama. Dari sinilah kemudian terpancar kebaikan-kebaikan dalam dirinya. Sesuatu yang terpancar dengan kuat disebut dengan daw'un. Itu istiqaq kabir namanya. Cahaya, sinar. Makanya kata Nabi, orang-orang yang wudunya benar. Jadi wudu itu asalnya bukan dari bahasa Arab. Itu bahasa syariat. Karena orang Arab gak kenal wudu asalnya. Mereka kenalnya daw, cahaya. Gak kenal wudu, kenalnya widho'ah. Makanya diambil istiqaq. Istiqaq itu kata yang diambil dari yang lain untuk dikaitkan sehingga muncul teorinya. Baik, dari sini kata Nabi, satud'a ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjalin. Umatku akan dipanggil di hari kiamat dengan cahaya yang luar biasa terpancar dari dirinya. Min atharil wudu, dari bekas wudunya. Syekh Muhammad bin Jibril di sini menyimpulkan, beliau mufti di Saudi, beliau mengambil bahasa Arab dan kuliah syariah sampai jadi mufti, dan orang rujukan di Saudi Arabia. Masya Allah, beliau katakan ada korelasi antara wudu dengan cahaya yang Allah berikan pada orang yang benar wudunya. Baik, ini yang disebut dengan istiqaq al-kabir, mengambil satu kata dari kata yang lain karena ada qarinah, keterkaitan, dalil-dalil yang mengkhususkannya. Maka poinnya adalah kita bukan memperdebatkan kata, poinnya benar nggak wudu kita. Seharusnya sesuai dengan tuntunan Nabi tadi. Orang yang wudunya benar cenderung bersih, senang dengan kebersihan. Orang yang wudunya benar tampak kebaikan dalam sifat dan sikapnya. Orang yang wudunya benar pasti punya cahaya yang Allah akan berikan, baik saat di dunia dengan cahaya kebaikan ataupun di akhirat dengan cahaya yang sesungguhnya. Paham sampai sini? Maka inilah suasana yang dia bawa dalam sholat. Jadi begitu mau sholat itu, lisannya sudah keluar dari kotoran sampai ke ujung kakinya, mata sudah bersih. Ya, Anda menghadap manusia tampilan bersih, menghadap Allah memang bersih tapi bawa dosa. Ya, kita menghadap Allah itu lebih daripada suci. Allah itu maha suci, yang maha suci itu bukan cuma bersih luarnya. Kita harus menghadap dengan segala kesucian pada diri kita. Maka dibersihkanlah keseluruhannya. Makanya orang yang wudunya benar itu pasti sholatnya enak, karena dia nggak datang membawa kotoran. Walaupun pakaian sederhana, tapi jiwanya bersih, enak gitu. Pernah lihat orang sholatnya enak gitu kan? Sujud, ruku, padahal mungkin orang itu sederhana luar biasa. Nah teman-teman, kenapa penting kita sampai menyiapkan pakaian terbaik, sampai kemudian berwudu dengan sempurna, menghilangkan dosa, mencoba untuk itu semua. Ya, apa faedahnya? Karena teruskan ayatnya, wa annahum ilaihi raji'un. Ini step yang kedua. Dan dia merasa, ya, mungkin itu menjadi sholatnya yang terakhir. Ini sudah agak sedikit lebih malam. Kalau ada kalimat raji'un, 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 apa yang terbayang?
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa artinya? Ya begitulah gitu kan. Baik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, masih ingat tadi? Bukankah kita waktu sholat dipanggil? Baik, apa panggilannya namanya? Azan. Siapa yang panggil kita? Allah lewat muadzin. Masya Allah, dipanggil. Mas Ardi dipanggil Allah. Apa artinya? Ya kan? Kita kan dipanggil Allah tiap hari, 5 kali sehari. Apa nggak merasa satu saat akan pulang? Ayo, saya panggil Anda, panggilan manusia. Allah panggil kita, siap-siap. Kata Allah kan, ayo datang. Dipanggil Allahu Akbar. Kan? Asyhadu an la ilaha illallah. Sudah siap belum ketika pulang bisa mengagungkan Allah, mengucapkan kalimat syahadat, membawa bekal salat kita, mencapai ketenangan sampai dengan pulang. Tapi poinnya, kalau Anda pengen khusyuk, kenapa menyiapkan ini semua? Sebelum sholat, rasakan mungkin itu sholat terakhir kita. Itu poinnya. Dan tidak ada yang paling indah kecuali kita meninggal dalam keadaan sholat. Itu enak, nyaman gitu kan. Masya Allah. Dulu di Qatar itu ada orang soleh perempuan, calon pengantin pas sudah dinikahkan, tinggal keluar dia. Diharapkan dinikahkan dulu. Setelah itu dia keluar malamnya, menjelang Isya atau ba'da Isya dia keluar. Ini orang soleh luar biasa, Masya Allah. Jadi begitu orang ini dijemput ibunya untuk keluar, tiba-tiba azan Isya berkumandang. Kata anaknya ini, ya amati hanal waqt. Amati itu paling sopan luar biasa. Jadi ada ummun, ada umayyah, ada amah. Sama dengan bahasa Arabnya ayah, abun, abi, kan? Abi, buya, abati, itu beda. Kalau abi itu bahasa sopan, hormat. Sama dengan ummi. Buya itu sayang. Baik sayang kepada sifat keayahannya atau keilmuan, bisa. Abati sayang plus hormat. Ibu juga begitu. Ummi itu panggilan hormat. Umayyah panggilan sayang. Amati sayang plus hormat. Masya Allah. Tapi tidak harus menggunakan kalimat yang sama. Anda boleh misalnya menggunakan bahasa lain dengan makna yang serupa. Jadi kalau mau manggil orang tua, termasuk orang tua ke anak, panggil dengan bahasa-bahasa yang mengesankan nilai keindahan. Sayang plus hormat. Jangan diadopsi langsung pulang ke sini. Ya amati, ibu Anda belum tahu, mama belum mati, misalnya. Jadi, kan nggak tepat juga gitu. Baik, saya teruskan dulu sebentar. Jadi ini anak manggil ibunya dengan panggilan sayang dan hormat. Nanda hormat betul pada mama. Dengan sayang Nanda pada mama, mohon hanal waqt panggilan Allah sudah tiba. Minta izin sholat dulu. Kata ibunya, la, Isya bisa diakhirkan. Kamu kalau wudhu lagi, nanti semua ini terhapus make up-nya, luntur. Kamu keluar dulu, akhirkan Isyanya. Si anak ini berkata, amati hanal waqt, tolonglah. Saya mau ingin dahulukan sholat. Ibunya marah keluar, kamu nggak taat sama mama, dibanting pintunya. Kemudian si perempuan ini mulai berwudu, Masya Allah. Maka lunturlah make up-nya. Kalau dia sholat, nikmat sholatnya, Pak, tenang. Dengan pakaian indahnya, wudu dengan baik. Rukunya tuh tumakninah luar biasa. Begitu sujud tuh enak. Saking tenangnya, nggak bangun lagi. Dalam sujudnya dia meninggal hadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia menginginkan dia jadi pengantin dunia, Allah menginginkan dia jadi bidadari akhirat. Manusia menginginkan pakai make up dunia, kata Allah nggak berlaku di akhirat. Gunakan make up akhirat, wudu. Meninggal dalam keadaan tenang. Dalam sholatnya, dia jadikan seakan-akan sholat yang terakhir dalam dirinya. Itu maksudnya. Jadi kalau Anda sudah punya posisi demikian, begitu mau sholat, mungkin ini sholat terakhir saya. Saya tidak tahu kapan akan pulang. Itu enak begitu sujud. Antum mau meninggal dalam keadaan sholat, sujud. Besok subuh ya, insyaAllah. Nah, jadi cobalah gitu ya. Agak konsisten. Sudah ya, berhenti dulu sampai sini ya. Udahan dulu ya. Wah, udah 10:30 nih. Baik ya. Nah, ini baru sampai wudhu nih. Sholat subuh memang cuma 2 rakaat. Sampai sini, rakaat pertama khusyuk. Begitu rakaat kedua, hilang lagi. Saya ulang ya. Persiapan ini membantu kita kesiapan di awal sholat. Rakaat pertamanya enak. Walaupun subuh cuma 2 rakaat. Nanti bangkit rakaat kedua, tiba-tiba bisa buyar lagi. Bagaimana cara mengatasinya supaya kita bisa menjaga kehusyuan yang sama sampai akhir sholat kita. Itu materi pertemuan besok insya Allah. Baik ya. Karena saya dibatasi tadi oleh Pak Ahmad Munir sampai jam 10:30 dan ini sudah lewatnya. Dan insya Allah ada kebaikan. Saya melihat tadi beliau banyak mencatat dan hari ini malam ini semakin bercahaya wajahnya ya. Ya, bukan kena pancaran lampu dari atas. Sudah cukup ya. Baik, kita cukupkan dulu.
Besok kita teruskan lagi insyaallah supaya pelan-pelan bisa kita praktekkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian iman kepada kitab Allah. Iman secara bahasa berarti pengakuan atau al-iqrar yang melahirkan sikap menerima atau dalam bahasa Arab disebut al-qabul, dan rasa tunduk al-izzi'an. Sedangkan secara istilah iman itu berarti membenarkan dalam hati, tasdiqu bil qalb, mengikrarkan dalam lisan, al-iqraru bil lisan, dan iman juga berarti membuktikan dalam perbuatan, arkanu bil amal. Seorang dikatakan beriman apabila hatinya itu menerima dan meyakini kebenaran Allah Ta'ala, kemudian diikrarkan melalui membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setelah kita kemudian 2 kalimat syahadat, kita kemudian mengamalkan rukun-rukun Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada 3 hal. Yang pertama adalah keyakinan dalam hati, ikrar dalam lisan, dan amal dalam perbuatan kita sehari-hari. Adapun yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah itu mempunyai kitab-kitab, menurunkan kitab-kitab untuk manusia kepada para rasulnya. Kitab-kitab ini merupakan kalam Allah yang berfungsi sebagai cahaya, nur, wahudan, linnas bagi manusia, petunjuk dan cahaya bagi manusia. Semua kandungannya merupakan kebenaran yang wajib untuk diikuti dan dilaksanakan. Setiap seorang muslim itu wajib beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya. Berapa jumlah kitab yang ada di dunia yang telah diturunkan oleh Allah? Sebetulnya banyak. Dalam hadis diterangkan ada 104. Tetapi yang wajib kita yakini itu hanya 4 saja yang kemudian itu menjadi kitab besar. Cara kita meyakininya itu bisa dilakukan dengan secara ijmali atau global maupun tafsili terperinci. Artinya apa? Yang ijmali itu ya, artinya meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya tanpa harus mengetahui nama kitab dan siapa rasulnya. Itu yang secara global. Kita yakin saja bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada umat manusia tanpa harus kita tahu apa nama kitabnya, apa rasulnya. Itu namanya beriman kepada kitab secara ijmali. Kemudian kalau beriman secara tafsiri adalah kita meyakini bahwa Allah telah secara terperinci menurunkan, kemudian menyebutkan namanya, nama rasul penerimanya dan lain-lain. Jadi dengan demikian seorang muslim wajib beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah, baik itu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad maupun kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi atau Rasul terdahulu. Bagaimana kita beriman kepada kitab Al-Quran? Caranya adalah kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malakul Jibril yang disampaikan secara mutawatir. Mutawatir itu artinya disaksikan oleh banyak orang, dan tidak mungkin orang-orang yang kemudian menyaksikan turunnya wahyu ini berbohong terhadap apa yang disaksikannya, dan juga bersambung, tidak terputus. Kemudian bagi orang yang bacanya adalah berpahala yang berlipat ganda. Satu hurufnya itu dikalikan 10 kali pahala. Alif lam itu tidak kemudian dihitung 1, tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Jadi 3. Kalau kali 10 berarti 30 kebaikan. Sedangkan beriman kepada kitab-kitab yang terdahulu artinya meyakini kebenaran semua kitab yang telah diwahyukan oleh Allah kepada para rasul terdahulu tanpa menafikannya. Jadi iman kepada kitab terdahulu itu bukan berarti meyakini semua isi kandungannya yang terdapat di dalamnya, tetapi yang dimaksud dengan beriman kepada kitab terdahulu itu adalah meyakini isi kandungan sesuai dengan Al-Quran, karena salah satu fungsi Al-Quran juga sebagai pembenar dan penyempurna. Jadi meskipun kemudian mungkin ada kandungan yang tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak berarti salah. Bisa jadi itu benar, tapi hanya berlaku untuk pada masa Rasul atau Nabi itu diturunkan, dan tidak kemudian sudah diganti atau dihapus sejak diturunkannya Al-Quran. Kenapa harus diganti? Kenapa harus dihapus kitab-kitab terdahulu? Karena untuk menyesuaikan kebutuhan manusia, beda ciptaan, beda generasi, itu pasti ada perbedaan. Maka kitabnya, buku petunjuknya itu pasti harus diubah. Lalu apa nama-nama kitab yang telah diturunkan oleh Allah? Ada sejumlah kitab yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Sebagian disebut dengan kitab
sebagian yang lain disebut dengan suhuf. Apa itu kitab? Kitab adalah wahyu yang disampaikan kepada para rasul yang dalam bentuk dibukukan dalam satu kumpulan utuh menjadi sekumpulan wahyu. Sedangkan yang namanya suhuf itu adalah wahyu yang disampaikan juga kepada rasul tetapi masih dalam bentuk lembaran-lembaran yang terpisah-pisah. Kitab Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadis ada 4 kitab besar. Yang pertama adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Sementara suhuf yang disebutkan adalah suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kita akan jelaskan secara terperinci. Pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat itu adalah kitab yang diturunkan pada masa 12 sebelum Masehi. Artinya 12 abad. 12 abad sebelum Masehi. Maaf, pandang koreksi. 12 abad sebelum Masehi. Artinya kalau 1 abad itu 100 berarti kali 12 1200 tahun sebelum Isa Al-Masih lahir. Jadi kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-44 bahwa kitab Taurat merupakan petunjuk bagi Musa alaihissalam dan nabi-nabi di Bani Israel sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka disebut sebagai nabi-nabi yang telah menyerahkan diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Jadi kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman bagi Bani Israel yang kemudian disebut sebagai bangsa Yahudi. Jadi kitab Taurat hanya digunakan untuk memutuskan perkara orang-orang Yahudi dan dari Bani Israel di kala itu. Kitab ini memang hanya diturunkan bagi mereka. Sepeninggal para nabi dari Bani Israel, kitab Taurat digunakan oleh tokoh-tokoh atau pendeta Yahudi sebagai undang-undang untuk melaksanakan memutuskan berbagai perkara yang ada di kalangan umat Yahudi. Dan bahasa yang digunakan di kitab Taurat adalah bahasa Ibrani, bahasa Yahudi. Kemudian kitab yang selanjutnya adalah kitab Zabur, yaitu kitab yang diturunkan oleh Allah juga kepada Bani Israel, diturunkan kepada Rasul yang namanya Daud alaihissalam, salah satu nabi juga dari bangsa Israel, menggunakan kitab Taurat untuk memutuskan berbagai perkara. Jadi yang digunakan oleh Nabi Daud untuk memutuskan berbagai perkara di umat Bani Israel juga masih Taurat. Lalu digunakan untuk apa? Yang namanya Zabur itu. Jadi untuk kitab Zabur ini menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya ya, itu hanya tidak berisi hukum-hukum seperti Taurat. Namun kitab Zabur itu terdiri dari 150 surat yang berisi nasihat-nasihat, bukan berisi hukum. Beda ya, hukum sama nasihat. Ada nasihat, ada hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah. Syair-syair indah sekali Zabur, karena salah satu keistimewaan Zabur itu adalah berisi syair-syair yang indah. Nabi Daud adalah nabi yang punya suara yang sangat indah. Suaranya itu luar biasa. Ketika kemudian melantunkan membaca kitab Zabur itu, semua burung-burung saja kemudian tertegun saking indahnya suara Nabi Daud alaihissalam. Oke, itulah kitab Zabur diturunkan kepada Bani Israel di kalangan Kipti, suku Kipti. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan juga oleh Allah kepada Nabi Isa di kalangan Bani Israel juga. Jadi seperti halnya Nabi Musa dan Daud, Nabi Isa juga merupakan nabi dari bangsa Yahudi atau Bani Israel. Pak, kok dari tadi kok disebutkan Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel? Kenapa? Ya, memang jalur kenabian itu dari kebanyakan itu dari Bani Israel. Menurut Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-46, Allah menurunkan Injil kepada Nabi Isa untuk menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir masa berlakunya. Berarti ada update. Dalam hal ini kitab Injil berfungsi untuk membenarkan kitab Taurat yang mengandung nilai-nilai yang dapat menyelamatkan umat manusia dari kesesatan, terutama dalam akidah dan amal perbuatan. Dalam sisi akidah itu terutama memurnikan tauhid. Apa itu tauhid? Pengesaan Allah, yakni memberantas syirik dan berhala yang menjadi sumber khurafat atau kebatilan. Berhala yang disembah oleh orang-orang Bani Israel adalah apa? Patung anak sapi. Mereka menuhankan anak sapi sebagai Tuhan mereka, berhala mereka. Kitab Injil juga berisi petunjuk dan pengajaran baru. Salah satunya ajaran yang memberitahukan bahwa akan muncul seorang nabi besar yang mempunyai sifat-sifat mulia. Syariatnya lebih sempurna dan bersifat menyeluruh.
tanpa terbatas oleh waktu dan tempat. Dialah Nabi penutup, yaitu Rasul terakhir, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nama Nabi Muhammad ini dalam kitab Injil disebutkan sebagai Ahmad. Ahmad itu merupakan nama kecil dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya, selain 3 kitab tadi dari Taurat, Zabur dan Injil, Allah juga selain menurunkan kitab juga menurunkan suhuf. Salah beberapa suhuf yang diturunkan oleh Allah adalah suhufnya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Suhuf adalah lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Lembaran-lembaran ini sudah hilang dan banyak yang tidak diketahui isinya. Namun sebagian isi dari suhuf itu ada yang diberitakan di dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya ajaran suhufnya Nabi Musa dan Ibrahim. Jadi Nabi Musa tadi selain menerima kitab Taurat juga menerima suhuf. Apa isinya? Itu dalam Quran surat An-Najm ayat yang ke-36 sampai 41. Isi yang pertama adalah tentang seorang yang berdosa itu tidak akan memikul dosanya orang lain. Seseorang akan dihukumi sesuai dengan amal yang dia perbuat sendiri. Yang kedua, manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Tidak mungkin kemudian bisa meminta amal-amalan orang lain gitu ya. Yang ketiga, perbuatan manusia kelak akan diperhitungkan kepadanya di yaumul mizan itu. Yang keempat, perbuatan manusia akan diberi balasan dengan balasan yang paling sempurna, tidak ada kezaliman. Itu adalah isi dari suhuf yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Kalau isi yang lain bagaimana? Banyak yang kemudian hilang, tidak diketahui. Apakah harus kemudian dicari tahu? Tidak perlu. Karena apa? Ya karena sebetulnya kalau kemudian kita tahu saja, belum tentu kemudian bisa kita amalkan. Karena suhuf itu atau kitab-kitab yang umat terdahulu itu hanya berlaku untuk di waktu itu dan untuk umat itu, bukan untuk umat sekarang. Lalu untuk umat yang sekarang apa? Ya inilah Al-Quran, kitab yang merupakan wahyu Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai wahyu terakhir yang membawa kebenaran dan mencakup isi dan membenarkan kitab-kitab seluruhnya yang telah diturunkan sebelumnya. Kitab-kitab yang ada sebelumnya dan suhuf yang ada sebelumnya itu semuanya sudah berada di dalam Al-Quran sebagai kitab pamungkasnya. Jadi meskipun demikian, Al-Quran memiliki syariat yang tersendiri dan berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Syariat yang terdapat dalam Al-Quran itu berfungsi menggantikan syariat yang terdapat di kitab-kitab atau suhuf sebelumnya. Jadi walaupun masing-masing kitab Allah itu memiliki syariat yang berbeda, tetapi pada dasarnya landasan dasar dari ajarannya adalah tetap sama, yaitu tentang tauhid, mengesahkan Allah. Pak, kenapa kok kemudian sekarang di agama-agama lain kok tidak mengesahkan Allah? Ya karena itu tadi tersesat. Bangsa Yahudi itu tersesat, bangsa Nasrani itu makhluk dimurkai. Karena apa? Karena mengangkat makhluk menjadi Tuhan. Betul nggak? Dan itu merupakan menyimpang jauh dari ajaran yang murni. Maka oleh Allah disempurnakan lagi, dibenarkan lagi lewat Al-Quran. Tidak seperti itu. Jadi teman-teman, anak-anak semua, sebagai seorang yang mukmin, kita wajib meyakini semua kitab yang atau suhuf yang telah diturunkan kepada manusia. Namun kita harus tahu bahwa ada tradisi dan sejarah yang berbeda antar masing-masing agama yang menyebabkan perbedaan cara pandang terhadap kitab suci masing-masing. Jadi tradisi dan sejarah yang berbeda-beda ini menyebabkan kitab Taurat yang diyakini oleh bangsa Yahudi, kitab Injil yang diyakini oleh bangsa Nasrani pada saat ini itu berbeda dengan kitab Injil dan kitab Taurat yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Jadi kitab Injil yang kita yakini diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Taurat yang kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang kita yakini kitab Injilnya Nabi Musa dan Nabi Isa dan Tauratnya Nabi Isa itu berbeda Pak cara pandang dengan mereka kaum Yahudi dan Nasrani. Karena tadi apa? Kita menganggap kitab mereka sudah berbeda dengan aslinya, tidak sesuai dengan yang aslinya ketika diturunkan. Itu sudah melenceng ajarannya. Karenanya yang kita imani sebagai seorang muslim bukanlah kitab Taurat dan Injil yang diimani oleh bangsa Yahudi dan Nasrani, melainkan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa pada masa kenabian mereka.
Tetapi kita tetap harus menghargai keyakinan bangsa Yahudi, bangsa Nasrani terhadap kitab Taurat atau Injil yang mereka yakini. Tidak boleh kita kemudian mencampuri urusan keyakinan orang. Karena apa? Dalam agama itu la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Walaupun kemudian Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada umat manusia, bahkan Allah saja tidak mewajibkan untuk kemudian semuanya itu beriman kepada Allah. Betul nggak? Diberikan kebebasan. Walaupun nanti setelah kemudian diberikan kebebasan, ya Allah akan menghisab sesuai dengan apa pilihan yang kalian pilih. Karena apa? Al-Quran itu merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Untuk siapa? Umatnya siapa? Kita siapa? Ya, manusia. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Itu bukan untuk umat Islam saja, tapi untuk manusia. Baik dia yang kafir, baik dia yang Yahudi, baik dia yang Nasrani, baik dia yang ateis, bahkan tidak percaya sama Tuhan, itu kitabnya apa? Al-Quran. Terserah kemudian dia itu mau menerima petunjuk itu atau tidak. Pak, kalau kita bilang Al-Quran kitabnya siapa? Islam enggak. Al-Quran itu adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Kalau dia itu kemudian manusia, seharusnya kitabnya Al-Quran. Maka dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang kemudian tidak sekedar untuk isinya itu untuk orang Islam. Contoh, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia. Sekalian manusia ini kan berarti luas kan semuanya kan, bukan ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam, bukan. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, sembahlah Allah yang disuruh seluruh manusia. Ya ayyuhal kafirun, wahai sekalian orang-orang kafir, yang disuruh siapa? Orang-orang kafir yang tidak beriman. Ya ahlil kitab, wahai orang-orang ahli kitab, Nasrani, Yahudi, yang disuruh diajak bicara oleh Al-Quran siapa? Para orang-orang Yahudi dan Nasrani. Artinya Al-Quran itu bukan sekedar untuk hanya umat Islam saja. Pas sedikit sekali. Ya ayyuhalladzina amanu itu tidak semua ayat itu kemudian cuma ya ayyuhalladzina amanu, menyuruhnya untuk kepada orang-orang yang Islam saja, enggak, tapi untuk seluruh manusia. Baik mereka yang kemudian beriman, baik mereka yang tidak beriman, baik mereka yang kemudian ateis, tidak percaya sama Allah, kafir ya, atau yang ahli kitab, baik itu Yahudi atau Nasrani. Paham ya? Tahu yang kedua, membicarakan tentang keagungan Al-Quran dibanding dengan kitab yang lainnya. Apa itu? Keaslian Al-Quran itu luar biasa penjagaannya. Pertama di masa itu, ini visinya Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Pada masa Nabi Muhammad, menulis dan membaca itu dianggap aib. Jadi kenapa Nabi Muhammad itu diturunkan oleh Allah sebagai nabi yang umi itu artinya apa? Tidak bisa membaca dan tidak bisa Kalau sekarang anak-anak ada orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, artinya dia orang apa? Pintar atau bodoh? Malu nggak kalau seperti itu? Ada anak-anak usia SMP baca belum bisa, nulis belum bisa, dianggap pintar atau dianggap bodoh? Bodoh, betul nggak? Sehingga tradisi sekarang itu menulis dah. Tapi di tradisinya bangsa Arab sana, orang yang kemudian bisa menulis dan bisa membaca itu kebalikannya, dianggap orang bodoh. Kenapa? Karena berarti dia itu tidak cerdas, dianggap tidak cerdas. Kenapa kok tidak cerdas? Karena orang di sana, di bangsa Arab sana, ketika masa itu tradisi yang berkembang adalah menghafal. Jadi ketika seorang kemudian mendengarkan seperti ini, itu langsung hafal apa yang diucapkan si pemateri, gurunya. Sehingga kalau ada orang kemudian ada seorang murid yang kemudian kok tiba-tiba mengeluarkan buku sama pulpena, kabeh do ndelok, isin, kamu nggak bisa ngapal kayak apa yang disampaikan itu, maka harus ditulis, paham? Jadi karena sudah tradisinya itu menghafal, itu ketika kemudian mendengarkan itu sudah hafal otomatis, langsung masuk gitu aja. Sekali mendengarkan langsung hafal. Karena sudah tradisinya seperti itu. Jadi orang-orang yang kemudian tidak yakin dengan kecerdasan hafalannya, itu kemudian mereka belajar membaca dan mereka juga belajar menulis. Untuk apa? Aku lali, ya, saya lupa, maka saya tulis. Maka untuk menjaga marwah dan menjaga
izah. Nabi Muhammad SAW itu kemudian memang secara tidak boleh Nabi kok dianggap bodoh sama apa namanya, sama umatnya, kan nggak mungkin ya. Nabi kok bodoh kok, ngapalke nggak bisa kok. Nah ya, maka kemudian kenapa kemudian kok lah, walaupun seperti itu, bentar ya, tak teruskan sedikit aja. Walaupun seperti itu, Nabi Muhammad itu kemudian salah satu yang karena fusinya luar biasa, karena tidak mungkin tradisi menghafal itu di tradisi yang lain, di zaman yang lain kemudian bisa seperti ini, kan? Lah kemudian ketika suatu saat perang terjadi, kemudian menang, mendapatkan tawanan dari bangsa Yahudi, syarat untuk membebaskannya adalah untuk bisa mengajari baca tulis. Sehingga ketika sudah bisa, orang-orang yang sudah bisa belajar baca dan tulis ini menulis Al-Quran. Ya ditulisnya ya di sembarangan tempat, bahkan nulisnya mungkin bukan pakai pena seperti ini, kadang-kadang pakai pedang di apa namanya, di kulit, di pelepah seadanya. Ada wahyu turun. Kemudian si sahabat yang kemudian diperintahkan untuk sebagai kutubnya, penulisnya itu seonone jika ono pelepah hormat jika nulis pedang gitu, atau onone kulit dijiko. Kemudian ketika itu kemudian Al-Quran yang penting agar sudah ditulis kemudian digidaki budak, entah itu pelepah korma, entah itu, dan tidak terurus. Karena apa? Ya karena nggak dibaca ketika itu. Karena ketika kemudian mendapatkan Al-Quran semuanya sudah hafal kok, nggak dibaca. Kenapa? Ya enggak. Tapi setelah generasi selanjutnya ternyata itu dibutuhkan, sehingga dibukukan itu luar biasanya, diaslikan. Dan itu selalu dikonfirmasi dengan hafalan para sahabat. Ketika kemudian disatukan lagi, kan semuanya pada hafal. Kalau ada yang mau mencurangi kemudian berbeda dengan Al-Quran, hafal kok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salah. Ya enggak? Muncat, ada ayat yang hilang, langsung diketahui karena banyak yang hafal. Itu Al-Quran. Dan manusia yang menghafal Al-Quran itu jutaan di setiap generasinya. Maka siapa yang bisa kemudian menyisipkan ayat-ayat palsu di Al-Quran? Ada yang bisa? Oke, imamnya salah langsung ditegur makmumnya jumlah ditulis. Itu saking luar biasanya Al-Quran, dijaga oleh Allah, keasli. Semoga kita menjadi orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran dan menjadi ahli atau keluarga Allah di dunia ini dengan cinta kepada Al-Quran. Oke? Di kesempatan ini mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibadah sekian, panahiri bil taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.